Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya seorang guru di SMP Negeri 1 Jumeja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Nah, saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah salah satu tugas di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, diskusi untuk sesi ketiga. Terkait pertanyaan pertama mengenai perbandingan pendidikan formal dan informal di pendidikan dasar. Jadi di Indonesia itu terdapat dua pendidikan yang formal dan informal. Nah, kalau yang formal ini contohnya di sekolah, kemudian yang informal ini bisa di keluarga, bisa juga di komunitas, bisa juga di pengalaman sehari-hari. Nah, pendidikan formal dan informal itu memiliki manfaat dan tantangan yang tersendiri. Yang pertama itu kita bahas tentang manfaat. Nah, manfaat di pendidikan formal itu dia lebih terstruktur dan sistematis, kurikulumnya baku, penilaian terstruktur atau terukur. Kemudian pengajarnya oleh tenaga yang profesional, kemudian memberikan dasar pengetahuan akademik yang kuat. Nah, biasanya anak-anak yang selesai melaksanakan pendidikan formal mendapatkan ijazah atau sertifikat sebagai pengakuan resmi. Kemudian, kalau di pendidikan yang informal, dia lebih fleksibel dan relevan. Pembelajaran terjadi secara spontan, sesuai minat, kemudian langsung terkait dengan konteks kehidupan mereka. Nah, di sana juga terdapat pengembangan karakter, dinilai, etika, dan keterampilan hidup yang langsung dipraktikkan. Kemudian di tantangan, untuk pendidikan formal, dia lebih kaku, kurikulumnya terkadang terlalu fokus pada teori dan kurang kontekstual. Untuk tekanan, fokus pada nilai dan hasil ujian biasanya dapat mengurangi kegembiraan anak-anak karena mereka terlalu fokus belajar karena adanya tekanan ini tadi. Kemudian adanya kesenjangan akses, jadi tidak semua anak-anak di daerah terpencil memiliki akses yang sama ke sekolah yang berkualitas. Dan tantangan untuk pendidikan informal, tidak terstruktur, hasil pembelajaran tidak selalu terukur dan terstandar. Jadi kualitasnya bervariasi, sangat bergantung pada kualitas lingkungan, keluarga, dan komunitas. Biasanya ada pengaruh negatifnya. Nah, untuk integrasi elemen pendidikan informal ke kurikulum, sebagai guru saya akan mengintegrasikan elemen informal melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran yang kontekstual. Yang pertama untuk meningkatkan keterampilan sosial. Jadi, adanya pembelajaran kolaboratif. Kita bisa memberikan tugas proyek yang memerlukan tim kerja untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berdampak pada sekolah atau komunitas. Misalnya, melaksanakan kampanye tentang kebersihan sekolah atau membuat kebun mini. Hal ini memaksa siswa untuk belajar berkomunikasi dengan sesama mereka, kemudian bernegosiasi dan juga memecahkan masalah secara bersama. Kemudian, untuk meningkatkan kreativitas, kita bisa melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, misalnya berkaitan dengan seni. Saya mengajak siswa untuk mengamati, meniru, atau memodifikasi seni yang ada dari kerajinan lokal. Misal nih, membatik sederhana, kemudian membuat mainan tradisional. Ini bisa jadi bagian dari pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga, ini penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini dalam konteks matematika, ilmu yang saya ajarkan, kita bisa menggunakan kegiatan yang praktis seperti menghitung anggaran, anggaran belanja untuk piknik misalnya, atau anggaran belanja untuk menghias kelas, menggunakan uang kas misalnya. Atau yang baru kami laksanakan yaitu berkebun. Jadi anak-anak menghitung dengan luas kebun yang tersedia, berapa banyak bibit yang bisa ditanam dengan jarak sekian-sekian seperti itu. Nah, ini akan membuat pembelajaran matematikanya menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Pertanyaan nomor 2, peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal. Jadi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal adalah tantangan besar di Indonesia, apalagi di daerah
daerah-daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Nah, peran guru menjadi sangat krusial di sini, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga sebagai agen perubahan di dalam komunitas. Jadi yang pertama ada identifikasi dan advokasi. Jadi di sini yang pertama kita laksanakan yaitu pendataan aktif. Jadi secara proaktif mengidentifikasi anak-anak di lingkungan sekitar sekolah yang tidak bersekolah atau sering bolos. Nah, karena daerah tempat saya ini cukup kecil ruang lingkupnya, karena di kecamatan saya terdapat 4 SD dan 1 SMP serta 1 SMK. Jadi karena saya mengajar di SMP, ada 4 sekolah yang kami identifikasi berapa siswa yang tamat dari sekolah dasar, kemudian melanjutkan di tingkat SMP. Dan karena siswanya tidak terlalu ramai, maka sangat mudah kami identifikasi siapa saja yang tidak melanjutkan sekolah. Dan di sana kami mencari tahu apa alasannya. Selagi masih bisa kita intervensi, kita sosialisasikan, kita kunjungi, akan kita laksanakan seperti itu. Kemudian kita juga bermitra dengan komunitas. Jadi kita bekerja sama dengan kepala desa, tokoh agama, puskesmas untuk mengadvokasi pentingnya sekolah dan menghilangkan hambatan seperti biaya tersembunyi, jarak, atau persepsi bahwa sekolah tidak relevan. Nah, memang di sekolah itu tergantung dari kegiatan di kelasnya. Misalnya wali kelas mengajak siswa untuk berdiskusi apakah kita perlu mengumpulkan uang kas mingguan, jangan sampai itu memberatkan siswa. Nah, untuk kemitraan ini kami juga tidak hanya memfokuskan pada anak yang tidak melanjutkan sekolah, tapi kita juga memfokuskan jangan sampai anak-anak yang sudah bersekolah ini akhirnya putus sekolah. Nah, seperti itu. Beberapa waktu kami juga pernah menerima atau terjadi kejadian seperti itu. Jadi ada anak yang mungkin ekonomi orang tuanya tidak mencukupi atau dia harus membantu kegiatan untuk meningkatkan ekonomi di keluarga. Jadi ikut berjualan seperti itu. Jadi ketika dia sudah melaksanakan kegiatan jualan tersebut, udah lama nggak bersekolah, jadi dia malu untuk datang ke sekolah, takut diintervensi sama sekolah, seperti itu. Jadi dari pihak sekolah, kami langsung saja melaksanakan kegiatan kunjungan ke rumah, seperti itu melibatkan guru BK, wali kelas, guru wali, pihak desa, seperti itu. Jadi kita mengajak jangan sampai anak yang sudah bersekolah ini putus sekolah. Nah, kemudian kita juga melaksanakan fleksibilitas kurikulum. Jadi karena kurikulum saat ini yang kami laksanakan yaitu kurikulum merdeka sudah berjalan di kelas 7, 8, dan 9. Nah, kita mengadopsi pendekatan kurikulum yang sangat fleksibel dan berbasis kompetensi hidup. Jadi karena ini juga didukung oleh lingkungan sekolah yang cukup luas. Jadi luas sekolah kami itu kurang lebih 4 hektar. Jadi di sana banyak lahan kosong dan pekerjaan pendapatan orang tua itu yang pertama itu nelayan, yang kedua itu petani. Nah, jadi karena ada lokasi kami ajarkan atau kami bimbing anak-anak untuk berkebun memanfaatkan lingkungan yang kosong itu tadi. Nah, ini kita kaitkan ke pembelajaran kokurikuler yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, jadi guru tidak hanya fokus pada penyelesaian materi, tapi juga mengajarkan anak-anak tentang bagaimana caranya kita berkebun, kemudian memelihara tanaman yang sudah kita tanam, hingga akhirnya nanti memanen, seperti itu. Nah, nanti diharapkan kegiatan ini bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi anak-anak untuk kelangsungan hidup dan kemandirian siswa. Kemudian ada beberapa pendekatan untuk memastikan kontribusi positif di pendidikan formal. Jadi, untuk siswa yang memiliki keterbatasan akses formal atau pendidikan informal harus menjadi pilar utama yang diperkuat. Nah, yang pertama itu validasi pengetahuan dan keterampilan informal. Yang pertama ada apresiasi pengalaman hidup. Jadi guru harus menghargai dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dari kehidupan informalnya. Misalnya
Anak nelayan nih udah tahu cara udah tahu air pasang surut seperti apa. Nanti ketika belajar bisa nih kita manfaatkan. Kenapa airnya bisa pasang? Kapan jadwalnya? Seperti itu. Apakah hari ini pasangnya jam sekian? Besok juga akan pasangnya jam sekian. Kemudian anak petani nih yang juga tahu siklus tanaman misalnya bisa kita jadikan tutor dalam kegiatan anak-anak berkebun. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan pengalaman informal tersebut sebagai titik awal untuk mengajarkan konsep formal. Misalnya, mengukur hasil panen mereka dapat menjadi pintu masuk ke pelajaran matematika. Jadi, setelah kegiatan berkebun tadi, hasil kebunnya kita ajak mereka menganalisis. Nah, kita analisis berapa bibit yang kita tanam, berapa hasil yang kita panen nanti, dan kita analisis lagi apa sih masalahnya, kenapa bisa seperti ini gitu. Dan bisa kita bandingkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya seperti itu ya. Yang kedua ada pengembangan karakter dan keterampilan praktis. Jadi kita fokuskan pembelajaran pada keterampilan hidup atau life skill seperti kemampuan memecahkan masalah praktis, kemandirian finansial sederhana, kesehatan, sanitasi, serta etika dalam bermasyarakat. Biasanya kegiatan-kegiatan ini kita libatkan di kegiatan co-kurikuler. Jadi kalau di kegiatan intranya biasanya mata pelajaran masing-masing sering dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual, tapi di co-curricularnya kita langsung melaksanakannya seperti itu. Kemudian untuk di tahap ini, nah guru juga berperan sebagai mentor untuk orang tua atau wali siswa. Jadi sesuai dengan aturan terbaru pun di tingkat SMP itu ada yang namanya guru wali. Jadi tidak hanya ada guru kelas, tapi ada juga guru wali yang bertindak sebagai orang tua siswa di sekolah. Jadi guru wali ini bertugas memberikan panduan sederhana tentang cara terbaik untuk mendukung proses belajar anak di rumah. Jadi guru wali berhubungan langsung dengan orang tua siswa di rumah, berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa. Jadi guru walinya memberikan masukan bagaimana seharusnya anak belajar di rumah, saling mengingatkan atau mencari tahu apa sih kegiatan anak di rumah. Nah, misalnya memberitahu kepada orang tuanya, karena di sekolah itu guru-guru sudah melaksanakan penelitian atau menganalisis kegiatan belajar anak yang mungkin orang tuanya tidak ngerti di rumah. Jadi dikasih tahu, oh anak ini di rumah bisa belajar dengan cara membaca buku bersama atau melibatkan anak dalam diskusi seperti itu. Oke, itu dia tadi pembahasan saya untuk 2 pertanyaan di diskusi sesi ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.